Green Day dan The Corrs ngomong sendiri nih ya. Pekerja kita gila semua. Top notch semua dari mereka. Pekerja kita loh Indonesia. Kan orang nggak nyangka kan. Dan mereka sendiri nggak nyangka. Bahkan di Dubai, di Malaysia atau di negara lain, mereka top notch-nya di Indonesia. Indonesia kalau dari band seluruh Southeast Asia Tenggara nih, Metal ya? metal atau rock pun di Asia Tenggara, mau pop pun di Asia Tenggara, Indonesia nomor 1. Ada yang minta alat transfusi darah, kalau masalah tuh buatin ya. Buat apa ini band gua sampai bingung, buat apa? Jadi ternyata dia mentransfusi darah dia sendiri, dikeluarin, buat ditaruh di ininya, Di kepalanya? di kepalanya, dan dia bilang nanti kita bersihin semua aja. Oasis nggak pengen? Ya, halo, balik lagi bareng gue, Sindu Alpito, di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini gue bersama Rafael. Halo, Rafael. Halo. Sehat ya, bro? Sehat. Gimana? Selamat ya kemarin Green Day itu pecah sih ya, kayak ya teman-teman bisa lihat lah gitu, kayak di sosial media itu exposure-nya gede banget dan jadi salah satu konser yang mengawali tahun ini dengan sangat baik lah ya, Vel ya. Oh, terima kasih. Terima kasih gue udah diundang. Oh, gue juga terima kasih atas waktu lo ya. Dan ini kalau Green Day katanya jadi salah satu seri dari perayaan 10 tahun ini ya? Iya, 10 tahun Emersonic. Betul. Jadi kita udah mulai dari awalnya tuh dari While She Sleeps dulu sih sebenarnya awalnya. Terus ke Green Day, nanti bakal ada lagi sampai akhir Desember. Ada berapa event tuh? Rencananya sih pengen 10 ada 10 biar event. pas ya? Iya, biar pas. Ini udah 3 ya? Ini udah 1, 2. The Corrs termasuk? Enggak lah, The Oh, Corrs. oke, kirain. ada 2, tapi nanti akan ada yang tour rencananya. Satu band gue bawa tour ke tour Indonesia. Jadi kita datengin cuman buat tour Indonesia doang. Belum bisa lo sebutin? Ini mau tayang kapan? Bulan puasa ini sih. Oh, bulan puasa ini mestinya ya kita mau bawa Sausin tour ke seluruh Indonesia, ke Medan, ke Bandung, ke Solo, ke Surabaya, ke Jakarta. Dan ini treatment yang lumayan berbeda ya, maksudnya kayak lo jarang kan yang tour sampai bawa band. Jarang, biasanya kita kalau bikin festival di Medan, festival di Bandung, festival yang paling pusatnya di Jakarta. Di Solo kita bikin, di Jogja kita bikin. Cuma sekarang kita pengen satu band kita buat tour gitu. Vel, ini kan kemarin Green Day ini jadi salah satu ini ya catatan penting juga buat perjalanan perkonseran gitu ya di Indonesia gitu. Nah, akhirnya lo nih yang membawa itu ke sini dan mewujudkan. Gue pas datang tuh jujur kayak wah ini gila diverse banget penontonnya gitu dan kelihatan banget mungkin dari sosok-sosok yang jarang keluar untuk datang konser akhirnya menyempatkan diri buat Green Day itu sendiri. Nah mungkin lu bisa cerita nggak tuh susah atau gimana sih kenapa butuh waktu lama untuk mereka kesini? Sebenarnya nggak butuh waktu lama, cuman memang momennya semuanya serba pas. Jadi gue meeting sama mereka, terus kita mau Green Day mau worldwide tour nih, itu udah 2 tahun ya sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Oh yaudah, lu mau ke Indonesia nggak? Kita lihat possibility-nya ya. Terus gue lupa. Tiba-tiba gue recording lagi. Kita udah dapetnya possibility-nya buat Asia katanya. Kita mau main ke Jepang. Pertama dia bilang, oh yaudah gue mau Indonesia. Ya udah deal lah. Jadi makanya Indonesia sama Jepang kan non duluan kan. Kalau nggak salah sama Dubai deh. Dubai non duluan. Tapi ada apanya yang negosiasi yang gimana gitu nggak? Atau smooth aja? Semuanya smooth sih, nggak ada yang susah, nggak ada yang ribet. Atau mereka kayak mempertimbangkan Indonesia gimana atau? Enggak, mereka pengen banget main ke Indonesia. Berarti mereka tahu lah ya, maksudnya mereka tahu banget, mereka pengen banget main ke Indonesia, mereka tahu B-nya benar-benar pada saat di Indonesia B-nya happy. Coba lo lihat dari si Billy Joe yang ngasih greeting tuh cuma Indonesia sama Jepang. Video greeting. Either di negara lain dia nggak ngasih video greeting kan. Itu ngaruh dari berarti secara personal. Karena dia bagus secara personal. Dia senang main di Indonesia, dia suka crowd-nya. Biasanya gue sih dikasih taunya gitu. Kalau dia suka pasti dia akan bikin video greeting. Gitu. Berapa puluh ribu tuh kemarin ya?
kisarannya? Ya kurang lebih, gue sih nggak tahu pastinya berapa lah ya. Cuman yang pasti sih puluhan ribu lah. Di Tapi atas gue nggak tahu. 20-an mungkin. Di atas, tapi gue nggak tahu pastinya berapa karena kan gue nggak terlalu. Basically gue di sini gue nggak terlalu ngukurin semuanya ada di yang orang finance, yang orang apa kan di kantor kita. Cuman ya yang pasti sih gue happy dan rame banget lah kemarin itu. Sempet ngobrol apa sama Billy Joe dan nggak ngobrol banyak sih, justru gue lebih banyak ngobrol sama manajernya gitu loh. Oke. Ya cuman say hi aja gitu. Nggak ada yang kayak cerita pas misalnya Trekol kayak gue kemarin ke ini nih ke Pulau Payung gitu. Jadi si Trekol itu memang kita siapin semua itinerary-nya. Oke. Dia waktu mau ke Indonesia, dia udah cek sendiri. Oh, udah browsing-browsing sendiri. Udah browsing sendiri. Gue mau ke restoran apa gitu, restoran Jepang. Yang punya tuh temannya si Trekul memang di Indonesia. Jadi itu restoran Jepang di hotel franchise. Gue lupa nama restorannya adalah sebuah di hotel franchise restoran top restoran 5 star gitu. Terus kan penuh kan. Terus gue suruh staff gue telepon, ini yang datang Trekul dia temennya loh. Akhirnya langsung disiapin tempatnya loh. Dia cuma mau dinner Valentine sama istrinya. Mereka kan bawa keluarga semua. Bawa keluarga bener ya? Iya, bawa keluarga semua ke sini. Termasuk Billy? Bawa keluarga semua. Oh. Ada neninya, ada anaknya, ada semuanya bawa keluarga. Ya sekalian mereka liburan lah. Oke. Ada yang ke pulau, ada yang jalan. Iya, tapi misah ya mereka ya? Misah. Itu ya, bro, mungkin udah puluhan tahun berteman. Masa kita harus sama-sama terus kan? Ya kan? Mungkin ya kan, ya kita udah berteman puluhan tahun, terus setiap hari ketemu gitu. Kayaknya gue udah bisa aja nih gitu. Tapi kayak rekomendasi destinasinya misalnya kayak Pulau Payung. Gitu. Mereka cari sendiri. Lo nggak. Kita nggak kasih rekomen apa-apa. Karena nanti kalau kita kasih rekomen terus ternyata mereka nggak suka kan, kita malas juga kan. Okay. Mereka cari sendiri. Bahkan ada yang udah, lucunya lagi ada yang udah Shopee apa? Bukan Shopee apa namanya? Online shop. Kirim dulu ke hotel. Ini serius. Jadi dia karena mau dinner, nggak punya baju bagus mungkin kan. Si siapa nih? Kayaknya si Trekul deh. Nggak punya baju bagus, dia online shop dulu. Entah di Tokped, entah di mana ya. Dia beli, dikirimnya ke hotel. Dia nanya hotel gitu di mana sih? Dikirim ke hotel. Dan dia langsung sendiri yang order? Iya dia kita nggak tahu siapa yang order. Pokoknya ada ini. Dia kirim dulu, pakai baju bagus mungkin. Oh. Itu pun gue taunya dari anak-anak hospitality. Pak ini udah paket tapi ini, oh ya gitu. Di grupnya kan gue sekarang suka lihat grupnya kan anak-anak. Ada paketnya ini siapa nih yang pesen dari sini? Dan dipesennya dari Serang. Itu apa kemeja tuh ya mungkin? Gue nggak kita buka lah. Pakaian lah kata anaknya kayak pakaian gitu. Dan ya overall mereka santai ya, berarti nggak ada yang enjoy, nggak banyak masalah lah. Total berapa kru tuh kesini tuh mereka? 100-an lah. 100-an. Dan itu private jet dari? Enggak, ada yang private jet, ada yang local maksudnya airlines biasa gitu. Itu ya ini menarik ya gitu ya, karena mungkin untuk promotor yang sekali mendatangkan band-band sebesar Green Day gitu juga nggak banyak. Mungkin lu bisa share juga nggak sih itu kayak lu ngurusin segitu banyak orang tuh gimana ya, Vel? Maksudnya ratusan terus? Ya kan gue nggak sendiri, gue punya tim yang mensupport gue banget. Jadi ya tim yang kerja di kantor juga support banget. Semua tim yang kerja tuh ya menurut gue well prepare lah gitu. Jadi kita siapin semuanya dari A sampai Z-nya dengan benar lah. Jadi mereka pun happy. Cuaca ada sedikit. Ya waktu mau loading sebenarnya badai. Iya, waktu mau loading itu ada badai. Cuaca hujan gede banget, benar-benar hujan angin. Ya, tapi ya kita berdoa sama Tuhan aja lah. Cuacanya dilancarkan. Gue berdoa sama Tuhan, cuacanya tolong dilancarkan supaya baik sampai selesai lah. Gitu. Tapi kalau gitu umum nggak sih, Pel? Kayak lo ya pasti ada pawang gitu-gitu juga. Karena kan itu kan gue datang masih gerimis tuh, terus berhenti pas pulang. Jadi sebenarnya umum memang. Cuman ya gue lebih berserah sama Tuhan aja sih. Gue lebih berdoa sama Tuhan aja, Tuhan tolong lancarkanlah ini cuacanya gitu supaya orang-orang bahagia nontonnya gitu aja sih doa gue. Oke. Gitu. Nah, Vel, kalau untuk Green Day itu gue sempat browsing ya segala macam, itu kan salah satu yang cukup mahal ya, dan emang kayak kalau misalkan dia ke Indonesia sudah lama nggak itu bisa jadi bagian dari negosiasi nggak sih kayak untuk sebenarnya kalau negosiasi balik lagi berapa kapasitas, berapa penonton, berapa harga tiket lu aja sih.
Sesimpel itu, box office lah. Ya kita mau taruh venue di mana ya mereka juga pikir, mereka biasa main di stadium kan. Ya offer kita udah pasti harus stadium offer lah gitu. Dan mereka suka kok sama offer kita. Nggak ada negosiasi yang ribet, ngejelimet, nggak ada. Bener-bener oke, everything is smooth. Termasuk salah satu artis termahal yang lo datengin? Iya, salah satu artis termahal yang kita datengin. Salah satu? Salah satu. Mungkin kalau untuk estimasi puluhannya? Ya ada lah, pokoknya salah satu artis termahal lah intinya. Itu kan kalau kayak kita nge-browsing itu kayak, gue sempet tuh, berapa, how much lah ininya untuk Green Day segala macem. Dia bilang, estimasinya 1,5 juta sampai 2 juta gitu kan. Ya anjir ini mahal banget gila, dan belum sama produksi lo yang di sini kan gitu kayak itu ya segitu. Salah satu yang termahal lah intinya, salah satu. Apa yang membuat lo cukup yakin mendatangkan dengan modal yang besar juga gitu Fel ya kita tahu lah gitu kayak itu kan namanya konser itu dinamis banget ya, bisa batal, bisa apapun bisa terjadi gitu. Jadi jujurnya gue berbisnis adalah berbisnis karena memang basically kita punya passion. Gue punya passion di sini. Jadi kita mau ngelakuinnya tuh benar-benar totalitasnya tinggi. Kalau lu nggak punya passion, lu nggak bisa ngerjain bisnis ini gitu loh. Maksud gue, ini bisnis yang risknya benar-benar tinggi sebenarnya. Cuman karena kita punya passion, apapun itu harus kita jalanin kan gitu. Ini kesenangan kita, ini kesukaan kita, ini passion kita. Nah, secara bisnisnya kan otomatis kita harus lihat visibility-nya juga dong. Maksudnya, ini bisa nggak sih? Terus ya ada tim yang analis, kita punya tim analis juga di kantor. Oh ini bisa Pak gitu. Dengan misalkan artis ini sekian, ini bisa artis ini sekian. Tapi itu belum tentu juga benar. Bisa juga flop. Ya. Itu gimana maksud gue? Ya nggak ada yang pasti di bisnis ini. Nggak secara bisnis wise gini ya kayak ini kan artinya kedepannya mungkin agak sedikit nggak sehat karena sustainability-nya risknya terlalu tinggi gitu. Karena lo pedoman lo adalah idealismenya tadi gitu, apa kayak lo passion. Kalau gue ya, kalau gue ya, tapi kan gue gak tahu kalau orang lain. Gue mengerjakan ini pakai hati gitu, jadi gue langsung terjun. Gue juga ngurusin produksinya, gue ngurusin semuanya dari A ke Z ya, semua. A ke Z gue, ya kecuali hospitality lah, hospitality gue ada timnya, maksudnya promotion juga ada timnya. Gue lebih ke gimana caranya gue bisa deliver show yang bagus. Untuk audiens. Jadi gue bikin panggungnya gimana ya? Kayak desain panggungnya. Nah, justru kayak desain panggung itu kita berdebat sama production directornya. Ini lu iMac-nya bikin iMac tuh layar kanan kiri yang di samping. Ini iMac lu kekecilan, kita mau gedein. Jangan nggak usah gede-gede katanya. Nanti malah nggak fokus ke tengahnya. Kan ada pemikiran orang beda-beda. Iya betul. Jadi banyak hal justru yang kita berdebat, tapi overall pada saat dia datang dia bilang Indonesia tuh salah satu yang terbaik yang pernah mereka kerja. Serius. Tapi mereka nggak lip service kan? Maksudnya jadi kita dibilangin sama 4 orang. Gue nanya, ada yang gue tanya production director. Ya menurut gue lu cuma ngomong doang lah. Terus gue ketemu lagi di atas panggung stage-nya ini. Mereka ngacungin jempol buat semua tim. Gila ini luar biasa. Dan mereka datang jam 1 siang buat prepare. Jam 4 udah siap. Mereka pulang lagi, mereka berenang-berenang. Jadi mereka enjoy di sini. Mereka sampai bilang, ini baru kali ini kita siap cepet banget gitu. Mereka enjoy, mereka udah berenang-berenang di hotel, terus jalan-jalan. Berarti secara teknis ya, mereka sudah terpenuhi lah ya semua aspek kebutuhan dan. Iya kita penuhin semua. Maksudnya ada yang nggak ada di Indonesia kita counter, ada yang lebih bagus kita counter. Mereka juga senang gitu. Apa tuh Fel misalkan detail-detailnya yang mungkin? Kayak misalkan lampu yang mereka minta brandnya lebih nggak bagus daripada yang kita punya gitu. Oh gitu. Nah, jadi kita punya yang ini lebih bagus loh. Mereka senang gitu. Jadi awalnya schedule-nya kan tight. Kita mau ngeset dari jam 12 sampai jam subuh. Enggak, jam 4 udah siap. Terus schedule besoknya yang gue tahu jam 9 mereka udah datang mau prepare semua pada sehari-hari. Enggak, ini datang jam 4 sore semua krunya. Jadi ya ini krunya mana sih ini jadi dalam hari ini kayaknya mas-masan banget. Ternyata mereka udah enjoy, mereka udah happy, nggak ada masalah. Bahkan gue diceritain dari tim security kita juga, mereka kan punya security sendiri.
tim security kita dibilang salah satu one of the best juga karena biasanya mereka punya credential sendiri. Ya udah kita nggak perlu pakai credential kita deh, pakai credential lo aja. Dan mereka saking percayanya gitu ke kita. Oh, oke. Credential kita yang diakuin. Biasanya Green Day nggak pernah tuh credentialnya mereka bawa dikasih ke kita. Yang buat ke backstage siapa, yang buat ke panggung siapa. Pakai mereka percaya ya? Ya mereka percaya. Terus kayak masalah drone, lu kan lu tahu kan dia drone nggak mau main. Ya ada bro drone, kita siapin anti drone. Oke. Dan ada drone yang jalan. Balik lagi. Dan mereka mes, ada ya di Indonesia? Ya ada di Indonesia, ada semua men. Si security-nya bilang, gue nggak nyangka di negara lainnya belum tentu ada gitu. Nah, Vel, lu sebagai promotor ada nggak sih privilege untuk ketemu artis yang langsung terus kayak yang ngobrol yang mungkin itu nggak didapetin akses yang non promotor foundernya lah, lu yang bikin yang undangnya gitu, ada nggak? Makan malam lah misalkan. Iya pasti ada, cuman kan tergantung kitanya. Gua bukan tipikal orang yang suka mengganggu artis sebenarnya. Oke. Jadi ada cerita lucu. Jadi gue lagi di backstage nih. Jadi kita biasanya punya ada sesi orang yang mau foto. Misalkan dari tim kita siapa kita mau foto. Biasanya tuh dari tim kita, oh yang kinerjanya lagi bagus, bonusnya tuh bukan itu. Lu bisa foto sama artisnya. Oke. Jadi oh ini kinerjanya dia lagi bagus nih. Gua minta prestasinya foto. ya. Iya. Prestasinya lagi bagus. Kita ngomong. Dari tim gue ngomong ini ada dari promotor mau foto. Biasanya dipikirnya kan gue promotornya yang mau foto. Terus ditanya sama manajernya, gue gak mau foto. Dia bingung. Lu gak mau foto? Enggak. Kenapa? Lu foto aja, lu foto katanya. Gue memang gak pernah terbiasa foto memang. Ya kan buat kenang-kenangan atau buat kenang-kenangan lebih indah kalau ada di memori kan. Oke. Ya, kan? Itu keren ya. Jadi berarti lu bukan tipe yang gini-gini apa-apa. Ya karena kalau teman-teman lihat sendiri ya sosial media Rafael ini juga ada di pertanyaan gue nih. Kayak lu dengan akses yang lu punya gitu ya, dengan privilege yang lu punya, lu nggak memanfaatkan itu untuk branding dan marketing lu sendiri gitu ya? Maksudnya kayak sebenarnya gue lebih suka orang menilai gue apa adanya. Oke. Gue nggak suka kebanyakan menurut gue yang di sosial media itu palsu. Menurut gue ya, dalam artian tuh banyak yang nggak real ditampilkan di sosial media, hanya untuk menarik perhatian. Jadi gue pengen orang mengenal gue apa adanya ya, gue gini gitu. Pada saat gue gagal pun, gue harus naik ke atas panggung dan menjelaskan. Jadi kita sebagai promotor, sebagai orang yang bisa menjadi influence buat banyak orang, gue bisa bilang kayak gitu kan. Kita harus berani dicaci maki, harus berani juga menerima pujian. Jangan mau lu terima pujiannya aja, begitu lu gagal lu dicaci maki. Manusia gagal kan wajar kan, gitu. Tapi kayak ngomongin soal tantangan ya, maksudnya kayak lu tadi cerita soal cacian, lu ngalamin itu yang cukup keras juga gitu ketika kemarin BMTH dan Hammer Sonic yang ditunda gitu. Nah, lu sempat down nggak tuh? Gua orangnya apa ya? Gue bukan tipikal orang yang down atau gitu. Gue sedih aja. Gue udah bikin yang terbaik loh. Cuman kalau lo kayak gini, karena kan kesalahan tuh bukan kesalahan gue sebenarnya. Mau either Hammer Sonic kita kena COVID, BMTH juga bukan karena kesalahan gue sebenarnya. But anyway udah lewat. Jadi gue ngeliat orang mencaci maki gue dengan santainya, oh ya udah nggak apa-apa, gue nanti tunjukin kok. Buktinya gue balikin lagi kan BMTH kan. Karena kalau si gue nggak ngasih yang terbaik buat show-nya, mereka nggak akan mau balik lagi sama gue. Berani jamin ya. Iyalah, pasti. Mana ada orang yang mau balik lagi sama yang ini kan. Dan mereka balik lagi sama kita. Dan gue dijanjiin malam itu juga. Udah lu tenang aja, kita balik lagi bulan Agustus. Karena emang bukan dari produksian lo gitu kan, yang bermasalah kan. Bukan dari semuanya, bukan dari gedung, bukan dari produksian. Udah kompleks lah gitu. Kompleks kejadiannya, banyak hal yang kompleks, akhirnya ya udahlah gitu. Vel, ini tadi ngomongin soal bisnis ya, terus kayak justru ketika lo bilang gue mendasari bisnis ini, pertunjukan ini dari passion, itu ngebuat gue deg-degan. Deg-degannya gini, artinya secara bisnis wise ini tidak punya topangan bisnis yang menguntungkan secara jelas. Kalaupun akhirnya lo mungkin udah gak passion lagi misalkan di sini, terus berhenti, terus buat industri ekosistemnya ngaruh gitu. Karena kita tahu festival rock dan metal itu jarang yang bisa punya sustain yang panjang gitu, Vel.
Betul. Jadi gue tuh sebenarnya udah melalui fase itu. Gue udah melalui fase, gue udah malas banget, udah capek gue. Oke. Di tahun 2018 ke 2019 sebenarnya. Di tahun 2019 udah gak usah buat lah, gue udah capek. Gue mendingan hidup enak, nggak pusing gue sama keluarga gue, happy-happy. Nggak ngabisin duit. Iya. Karena lu bikin Hammer Sonic itu selalu ngabisin duit sebenarnya. Itu biasanya. Tapi pada saat itu muncullah sebuah petisi online di chance.org. Lo tau gak? Tahu gue itu. Bring back Hammer Sonic. Dan itu ditandatangan, gue lupa lah, pokoknya banyak banget orang menandatangani petisi itu kan. Gila, berarti gue menginfluence banyak orang ya. Orang sampai segitunya sama festival ini ya. Akhirnya kita buat di 2020. Dan ternyata COVID. Nah. Terus, gue dicaci maki kan. Gini-gini. Kondisi gue gak tahu harus berbuat apa sebenarnya. Pada saat itu kalau kita tarik balik uang kita, itu gue untung. Ini gue belum pernah ngomong ke siapa-siapa nih sebenarnya. Kan sempat dolar jadi 18.000 atau 17.000. Iya, kan? betul. Gue bayar Aris itu 12.000 dolarnya. Dan Aris mau pulangin duitnya ke kita. Lu bayangin aja kalau kita ngomongin duit 1 juta dolar, kali 7.000 udah berapa? Iya benar. Iya kan? Untungnya aja nih, dari 12 kali 5.000 lah, dari 12.000 ke 17.000, itu udah berapa? Tapi gue yakin kalau gue tarik, gue nggak bakal bisa dapat lagi nih artis. Setelah COVID, dan kita berpikir, COVID paling cuma 3 bulan lah waktu itu. Itu tuh, sepikiran semua orang, 3 bulan nih COVID nih. Gak lama lah ini, udah tungguin aja, tahanin aja duitnya sana deh. Nanti kalau perkara orang Indonesia, toh kita balikin, kita gak lari kan. Ternyata 2 tahun. Nyesel gak lo? Gue sempat nyesel gue. Pada saat itu dolar langsung turun lagi. Dijanjiin, udah Januari nih. Karena kita pikir kan, udah COVID udah selesai nih Januari ya kalau salah kan. Jadi dari Maret mundur ke Januari. Cuma beda 6 bulan, yang penting orang masih datang. Gue punya chance lagi, nanti bakal banyak lagi yang beli tiket lagi. Ternyata enggak juga. Itu salah satu. Aduh. Kenapa enggak gue tukar balik kemarin, gue tarik duitnya? Karena itu udah untung. Iya, selisihnya lumayan. Dan gue tinggal pulangin tiket orang, gue masih untung banyak. Tapi itu nggak gue lakuin karena ya akhirnya apa yang terjadi? Singapura nggak main lagi kan, Slipknot waktu itu. Betul. Manila nggak main lagi kan Slipknot. Mereka tetap mau main kan Indonesia. Mereka tetap mempertahankan Indonesia karena kita yakin, gue yakin gue tetap pengen lu ada di Jakarta. Yang lain narik duitnya bro. Manila narik duitnya, Singapura narik duitnya. Nah itu tadi maksudnya. Lu membayangkan nggak kalau misalkan ini bukan bisnis yang menguntungkan tadi seperti statement lo gitu ya, dan lu nombok terus kan pasti kan ada titiknya juga ya mungkin ya, entah 10 tahun kemudian atau gua nggak tahu lah gimana, artinya tergantung banget dari elunya gitu kan, bukan dari perusahaan lo. Nah ini gimana lo menyikapi ini dan ya kalau dibilang perusahaan ini nggak menguntungkan, kita nggak bisa serta-merta ngomong perusahaan ini nggak menguntungkan. Oke. Gitu. Perusahaan ini menguntungkan, nggak selalu menguntungkan itu kan nggak selalu dari nilai uang yang kita terima. Jadi bisa dari IP. IP itu kan penting banget kan. Yeah. Jadi orang ngerasa, ini bisnisnya rugi tapi IP-nya naik. Secara brand image-nya Hammer Sonic juga naik. Kita banyak kok dapat tawaran-tawaran yang mau. Yang mau beli Hammer Sonic ada udah. IP-nya. Ada lah sebenarnya ada yang nawarin ke kita mau beli IP-nya. Dari luar negeri bahkan. Oke. Jadi sebenarnya banyak orang berpikir ini bisnis rugi, nanti kalau rugi terus paling dia nggak bikin. Enggak, kita justru mau sustain IP-nya. Kita mau mempertahankan sebuah IP-nya. Karena kalau IP-nya yang dijual, nilainya itu bisa berkali-kali lipat daripada untung yang ada di festival itu sendiri. Gitu. Oke. Jadi banyak orang menilai bisnis ini nggak menguntungkan. Ya memang iya kalau lu ngomongnya secara stand alone sendiri, secara mikronya ya. Lu harus lihatnya secara makronya. Oke. Gitu. IP-nya Hammer Sonic, IP-nya Rafael Entertainment, terus berapa banyak orang yang mau kerja sama kita jualan merchandise seberapa lakunya kan? Iya. Gitu. Bisa banyak ya bisa generate banyak. Kita bisa generate fans club. Yeah. Hammer Sonic punya fans club sekarang kan lagi di develop. Yeah. Ya sebenarnya sama seperti yang diincar dan dicari sama perusahaan-perusahaan startup yang raksasa ada di Silicon Valley sana, sebenarnya apa? Kontak kan? Yeah. Kita punya kontak. Value-nya ya. Yang kontak per person, apa sih yang mereka cari? Ya, mereka cari kontak per person, mereka cari orang yang, kayak misalkan Google, apa yang mereka cari? Orang yang pakai situsnya mereka. Sama seperti Hammer Sonic, orang yang datang nonton ke konser, ke festival metal, ke festival rock.
gitu. Ya. Trivia aja nih, fun fact-nya nih Vel, lu paling boncos nalangin itu gimana Vel? Dari kantong sendiri. Banyak lah pokoknya, gue sampai nggak bisa ngitung. Puluhan M? Pernah Covid itu BMTH itu terbayar semua loh. BMTH yang kemarin? Iya, yang 2023. BMTH itu kita bayar semua, kita pulangin uangnya semua. Okay. Lu bisa bayangin kan, kita pulangin uangnya semua, pembeli tiket yang hari kedua, terus 25% kita pulangin lagi yang hari pertama. Itu kan artinya kita bayar semua dua harinya. Oke. Produksinya kita bayar. Gila. Tapi ada nggak sih bisnis lu di luar musik? Ya ada. Dan maksudnya lu bisa maksudnya kayak ini bisa gua ke musik nih, ini enggak gitu atau gimana? Mungkin yang pengen tahu gimana sebenarnya si Rafael Entertainment itu sih sudah settle lah, dalam artian mereka sudah punya financial settle sendiri. Jadi kita nggak terlalu gimana si Rafael Entertainment udah bisa jalan sendiri aja. Oke. Cuman kalau ngomongin perkara Hammer Sonic atau gimana, kadang-kadang gue mesti top up dari dana pribadi aja. Dalam artian misalkan bukan ke company ya, dalam artian yang kecil-kecil, udah gue mau ada ini gitu, mau ada ini yang menurut perusahaan ini nggak bisa ya, kita nggak mau ada ini karena ini bisa rugi gitu. Oke. Apa nih misalkan kayak buat gambaran yang nonton? Contohnya dekorasi atau apa gitu. Oh, oke. Ya perintilan-perintilan nggak penting justru. Jadi si maskot itu kan sebenarnya kan ya udah gue yang bayarin deh maskotnya gitu. Maskot yang Green Day kemarin? Enggak, semua maskotnya di Hammer Sonic. Oh, yang Hammer Sonic. Oke. Maskotnya Green Day kita juga bayar itu. Oh iya. Iya. Itu orang sini tapi isinya. Bule. Oh iya. Kenapa? Maksudnya nggak dari mereka tapi kan bukan kru. Iya, kita bayar. Mereka ikut di turnya itu. Jadi khusus lu mau pakai maskotnya. Oh, additional menu. Iya, gitu additional ya? menu. Oh gitu. Menarik juga sih. Kita bayar maskot. Ya. Nah, untuk fun aja di ininya di sebuah acaranya, karena kan gue pengen deliver show-nya tuh bagus. Bukan cuman sekedar dari bandnya itu sendiri, gue pengen orang experience-nya bagus gitu. Ada memorabilia yang lo dapetin nggak dari konser-konser itu? Kayak misalkan Green Day kemarin entah balon udaranya atau apa ya? Kalau itu banyak ya? Kalau itu gue banyak memorabilia yang kayak misalkan gue dikasih gitar gitu-gitu ada. Oh ya? Iya. Apa yang kemarin apa nih Green Day? Ya misalkan waktu Hammer Sonic banyak lah, nih gitar nih gitu. Matt Heavy mau ngirimin gue gitar, gue bilang gue punya gitar lo nggak usah ngirim gue. Jadi langsung tolak? Iya gue tolak. gue punya gitar lo nggak usah ini. Nanti kalau gue main ke Amrik, gue lihat ya koleksi gitar lo gitu. Oke. Gitu aja. Yang belakangan apa, Vel? Yang lo dapet sesuatu yang menarik nih? Belakangan apa ya? Belakangan gue kalau di Hammer Sonic ya itulah ya Slipknot pernah ada memorabilia-nya Slipknot ke gue. Topeng nggak dapet topeng? Enggak, gitar. Gitar? Iya gitar, tapi udah nggak, sebenarnya gitarnya itu nggak jadi dipakai sama dia. Oh, gitu. Okay. Itu ada di situ tuh. Ditandatanganin? Ada? Enggak, gue nggak pernah minta tanda tangan, gue nggak pernah minta foto. Serius lu? Iya. Wah, tapi aneh sih. Maksud tanda tangan kan? Maksudnya itu lebih ke memori pribadi sih sebenarnya. Gue orangnya gitu. Gue lebih yang ada di memori gue lebih berharga daripada sebuah foto. Iya, terus foto itu sebenarnya kan untuk dipamerin kan, atau untuk dilihat-lihat, iya kan? Nostalgia aja kan sebenarnya kayak lu. Ya, gue pernah foto sama si ini, ya menurut gue, ya semua yang kita lakukan itu terekam di otak aja. Oh, tapi tanda tangan menurut gue kayak itu kan cuma 2 detik yang ngerti gak sih? Kayak lu bisa taruh di belakangnya. Jadi gue lucu lah, gue ada kemarin waktu si Dino Cazares, gue tuh punya gitarnya Dino Cazares, gue beli dari forum, asli gitar dia. Gue mau minta tanda tangannya jadi males. Lah, kenapa? Udah gak usah lah, capek gue repot-repot bawa gitar ke sana. Kan dia datang ke factory kan? Tapi itu kayak, ini mungkin yang nonton juga pasti kayak, oh ini gak masuk akal sih buat mereka juga. Gue ada si Richie Kotzen, gitar dia yang dipakai di Electric Joy, album Electric Joy Richie Kotzen asli. Gitarnya cuma ada satu di dunia. Datang Richie Kotzen sama Dewa waktu itu ke Indonesia kalau nggak salah ya, main sama Dewa. Gue punya akses untuk bisa masuk bisa minta tantangan Richie Kotzen. Tapi ya nggak usah lah, ribet. Nggak usah lah, udah gitu aja. Ini karena itu masuk dari Foo Fighters beneran? Enggak, yang ini. Enggak, ya ini gitarnya yang dipakai Foo Fighters. Yang paling kanan? Ini. Ya, ini. Oh, oke. Itu lo dapat di Jepang. Ini dari semua yang ceritanya legend-legend apa nih?
nggak ada ya di sini. Ini nggak ada di sini. Ya gitar tua aja itu tahun 67 yang dipakai sama si John Frusciante gitu-gitu aja. Nggak ada. Ini yang dipakai langsung atau sama Nggak, seri yang sama? Seri yang sama. Nggak ada di sini ya. Nggak, maksud gua kan kayak gimana ya? Lu punya akses. Nah itu ada punyanya Marty Friedman di situ. Oh, iya yang Fender. Bukan, paling ujung yang punyanya Marty Friedman. Jackson US. Oh. Ya, gitu-gitu lah. Nggak, kayak sebenarnya kan kayak gitu tuh bisa aja kayak suatu hari misalkan lu pengen bikin museum Hammer Sonic atau apa. Udah gitu kita kan. rencanain. Iya, tapi kalau ada tanda, tapi nggak ada tantangan, tapi ada memorabilia yang bukan gue yang minta tantangannya, jadi ada tim gue yang memang udah kurang ajar. Oh tanda tangan ini vinil atau apa banyak tapi dikumpulin memang. Oke. Jadi gue udah bilang kumpulin deh kita bikin museum Hammer Sonic nanti lagi direncanain di 10th anniversary ini. Oh, oke. Kita lihat cukup gak sih collectible itemnya untuk dijadikan sebuah museum gitu. Yeah. Dari 2012 sampai ke 2025 ini. Nah, yang kemarin soal Green Day kesini juga, banyak orang yang kayak, aduh kenapa nggak Blink nih, kenapa nggak, ya inilah mendang-mending lah. Nah itu bisa lo jawab juga. Kenapa ketika waktu ada momen Blink momentumnya lagi tour terus ke Australia, kenapa nggak lo beat gitu? Atau karena gini, nggak semua artis merencanakan untuk masuk ke Indonesia gitu loh. Jadi atau enggak ke Asia. Jadi mereka Australia, Jepang, udah gitu mereka harus pulang. Basically it's a schedule problem. Tapi lo komunikasi terus tuh? Komunikasi. Basically ya schedule problem aja. Oke. Nah, dalam menentukan artis yang lo panggil dan enggak, selain lo punya preferensi khusus, apa pertimbangan-pertimbangan lainnya? Ya dari tim analis gue. Kayak misalkan lu ada satu interview gitu, lu menceritakan gimana lu suka post rock gitu-gitu. Nah tapi justru itu nggak tergambar dalam konser-konser lo gitu misalkan. Itu yang jadi gini, kadang-kadang yang kita suka itu nggak jodoh sama kita kan. Ini gue cerita lagi nih, si gue tuh mau datang sebenarnya di tanggal 29 Februari, tapi kan Ramadan. Ya why not gitu misalnya kalau bikin. Menurut gue udahlah nanti, dan itu awal Ramadan kalau nggak salah, tanggal 29 ya. Ini ya. Nah, kita udah lihat di kalender itu awal Ramadan. Gue ngobrol, ini nggak bisa nih awal Ramadan. Akhirnya kan secara bisnisnya jadi nggak bagus gitu. Awal Ramadan terus ngapain kita bikin konser? Padahal si Guros, gue suka banget sama si Guros kan. Wah gila, gue nggak nonton lagi si Guros. Kenapa? Gue selalu menyenangkan hati orang banyak, tapi gue nggak nonton. Gue suka Explosionis kayak gue nonton. Gue datengin waktu itu. Ya dan band-band post rock itu kan nggak sebanyak band-band rock dan nggak cukup ini ya niche lah ya. Oke. Nah untuk IP di luar Hammer Sonic ada yang rencana di luar metal mungkin? Lu ada rencana untuk develop? Enggak, sebenarnya Hammer Sonic yang kita shifting. Kita nggak mau cuma metal doang. Makanya di 10 tahun ini kita mulai tuh satu persatu kita kenalin, ada Green Day, nanti ada lagi bulan yang tadi tour, South Sin Tour, terus nanti ada lagi bulan September, Oktober gitu. Tapi untuk bulannya udah ketemu? Udah jadwalnya udah ada semua, tinggal kita notisin aja. Bisa di-spill dikit mungkin? September ada satu. Yang Hammer Sonic-nya? Around September atau Oktober kita masih nentuin mau yang mana, bulan mana, mau pakai artis yang mana. Oke. Yang termasuk yang di internet rame yang inisial G itu? Inisial G itu apa ya? Itu kan sempat rame di. Ya itu kan sebenarnya kan itu kan yang kemarin bocor posternya ya. Hoax. Betul hoax. Ini gue buka aja ya. Si Mario sudah kontak sama gue. Oke. Marionya Gojira, dia mau datang sebenarnya ke Indonesia, mau banget. Cuman kita ngobrol, kita bikin album dulu deh, gitu. Terus ya udah lu bikin album deh tahun ini, gitu. Mereka kan nggak main kemana-mana kalau nggak salah ya dari kemarin-kemarin deh. Main cuman nyemplok. Bikin album dulu nanti deh. Begitu albumnya rilis, baru datang ke Indonesia. Gue udah DM sama dia. Oh ya? Iya, jadi dia DM gue mau main waktu lalu. Tapi untuk yang headliner belum ada yang bisa di. Belum. Lagi karena belum 100% confirm. Oke. Begitu confirm pasti kita kasih tahu. Oke. Nanti
si kalian dulu lah kita. Oh iya dong, harus dong. Si Nuskup nih gawat dari dulu nih. Waduh, thank you ya Pel. Iya. Tom Morello. Gue sempet interview tuh. Lu sempet interview. Iya. Itu orang sih humble banget ya. Iya parah sih. Parah kan. Dia nungguin gue setup anjir. Coba lo. sedikit setup gitu kayak udah gak apa-apa setup dulu ya. Nah itu salah satu gue Gila sih. gitaris yang gue suka tuh Tom Morello. Gue suka banget era tayang kan. Iya. Gue suka waktu datang ke Jakarta di Prophet of Friction. Gue bahagia juga walaupun bukan Zack de la Rocha. Iya, gue sempat interview yang terakhir dia bikin album pakai rekamannya pakai handphone, pakai iPhone karena COVID kan. Tapi soundnya bisa kayak gitu. Iya. Sekarang banyak kayak maksudnya musisi luar berpikir udah nggak seperti kita harus recording ini. Lu tahu kan kejadian music recording di dalam kolam renang gitu? Oh, iya. Iya kan, tahu kan kalau nggak salah dia ada gitu kalau musisi luar aslinya keren banget. Makanya kayak, di luar nalar. Bener. Kayak nggak ngira gitu ya bisa sampai kayak gitu. Dan ini sih Vel, lu kan jaringan lu sebenarnya internasional gitu ya. Misalnya teman-teman promotor lu pun internasional gitu. Kayak yang gue tahu lu bisa sempat di Singapura bikin. Nah, salah satu isu yang sekarang lagi rame gitu ya, itu kayak kita tuh kecolongan terus nih misalkan sama Singapura. Kayak kemarin Taylor Swift gitu ya, misalkan kayak mereka bisa dapat banyak sekali uang dari festival gitu, dari konser yang berapa hari itu ya, hampir seminggu ya, 6 hari. Nah, lo sendiri yang lo tahu tetek bengek produksian festival di Indonesia, termasuk mendatangkan artis sampai birokrasi gitu ya, lo sendiri optimis nggak Vel kalau kita mungkin dalam waktu dekat bisa jadi destinasi pariwisata musik seglobal gitu? Kita udah jadi destinasi. Kalau kalian nggak tahu, Emerson yang datang bukan orang Indonesia doang kan? Dari Taiwan, dari Singapura, cuman mungkin dipandang sebelah mata, tapi memang udah jadi destinasi dan udah ramai banget orang datang setiap tahunnya. Secara destinasi udah menjadi sebuah destinasi, jadi udah jadi kayak destinasi pariwisata tahunan sebenarnya untuk pencinta festival musik rock. Nah, secara government-nya ya tinggal dirapiin dikit-dikit lah menurut gua. Enggak, contohnya ya promotor-promotor disupport, dikasih kemudahan. Gue yakin secara pajak atau secara apa menurut lu yang paling relaksasinya yang paling? Kalau pajak justru enggak ini ya, secara birokrasi lah. Oke. Birokrasi kan rada rumit. Nah mungkin sekarang udah ada izin satu pintu dipermudah gitu. Tapi kan nggak cuma itu aja. Venue juga harus kita cari gitu yang bagus. Secara birokrasi dan kayak gitu-gitunya memang tinggal dipoles-poles dikit aja lah jadi. Secara kualitas pekerja SDM di industri kita jauh lebih pinter. Nih Green Day ngomong sendiri. Green Day dan The Corrs ngomong sendiri nih ya. Pekerja kita gila semua. Top notch semua dari mereka. Pekerja kita loh Indonesia. Kan orang nggak nyangka kan. Dan mereka sendiri nggak nyangka. Bahkan di Dubai, di Malaysia atau di negara lain, mereka top notch-nya di Indonesia. Tim lu hebat semua, tim lu luar biasa. The Corrs sampai bilang, gue sampai strike di Dubai, di Indonesia gue happy katanya. The Corrs loh. Begitu juga Green Day, ini baru-baru aja. Kalau gue mau cerita panjang ke belakang mah, banyak yang di Singapura, barang ini susah, barang itu susah, banyak regulated yang susah. Kalau di Indonesia, kita dipermudah sebenarnya, cuman tinggal dipoles dikit aja, misalkan birokrasi, yuk kan udah satu pintu nih, diperjelas aja ini satu pintunya nanti gimana gitu loh. Itu semua pemerintah lu sudah bikin dengan benar sebenarnya. Tinggal dijalankan dengan benar. Maksudnya aturannya udah ada nih. Implementasinya ya? Iya, implementasinya tinggal dijalankan dengan benar. Itu udah bagus banget. Dari kualitas persaingan antar promotor lokalnya, maksudnya juga merata bagus-bagus semua? Promotor Indonesia kan bagus-bagus. Ya kita buktinya bisa dinilai dari mana. Semua band-band besar semua mampir ke Indonesia sekarang kan. Iya. Ya kecuali Taylor Swift lah. Mungkin karena Taylor Swift kan ada dealing gue eksklusif ya. Eksklusif di Singapura gitu ya. Singapura ya. Ya which is sebenarnya ya bagus aja kalau lo mau eksklusif lo bayar segitu mahalnya silakan gitu. Ya. Tapi lo nggak pengen expand ke K-pop misalkan yang lagi pasarnya bagus? Kita pernah coba Wave to Earth ya kalau nggak salah. Wave to Earth. Terus ya sebenarnya gue datang ke Wave to Earth karena anak gue yang suka. Gue nggak tahu itu band apa.
Dan Terus itu, lo bikinin. iya, aku mau nonton Web to Earth. Web to Earth apa Web to Earth? Terus kita search, oh Web to Earth itu banyak lagi kayak post rock, ada post rocknya juga, terus ada sugek-sugeknya juga, ya kan? Oh ya lah, gue tanya, dia bisa pas lagi tur, ya udah itu gila sih, anak-anakku seneng banget dong. Oh seneng banget. Langsung kenalan langsung sama. Iya langsung kenalan. Dia foto, gue enggak. Ada cerita lucunya lagi di waktu itu. Basisnya ngomong ke tim hospital itu lah. Kita mau ketemu dong, mau ngucapin terima kasih lah, biasa lah promotornya. Terus kan gue nggak tahu bandnya yang mana itu ya. Oh iya, gue pikir yang mau ketemu Pak, bandnya mau ketemu. Biasanya kalau band mau ketemu itu manajernya yang mau ketemu gue. Mau ngobrol, mau apa. Atau enggak dari manajemennya lah. Ya udah gue datang. Oh, sorry the manager. Padahal itu basisnya. Wah, gak enak banget loh. Iya, terus gue di toel kan. Apa sih toel gue gitu. Pak itu basisnya Pak itu playernya. Oh iya, you're in band. Gue gak tahu basisnya. Tapi gak jadi awkward kan? Apa? Lumayan awkward. Dia bingung. Gue bingung ya, gue mencoba memoles lah tentunya. Kita poles lah. Oke, Pak. Ini kan gue juga ngeliat gitu ya. Misalnya gue sebagai jurnalis gitu ngeliat gimana ya ini sedikit ya di luar ini ya, tapi masih di festival. Gimana K-pop misalkan sangat-sangat masif gitu dalam bulan kan berapa kali. Nah, sebenarnya make sense gak sih kalau kita sebenarnya itu mengkhawatirkan secara gue nggak kebayang gitu ya dalam setiap bulan berapa ratus miliar gitu uang kita yang akhirnya masuk ke industri musik negara lain gitu. Sebenarnya gini. Yang nggak wajar kalau konser K-pop di Indonesia dikerjakan oleh promotor lain, promotor dari negara lain. Kalau masih dikerjakan sama promotor dari negara Indonesia sendiri, yang kita tahu lah pemain-pemain K-pop banyak, wajar. Industrinya uangnya balik lagi ke Indonesia. Oke. Kalau tiba-tiba ada promotor luar yang datang ke Indonesia, bikin konser di Indonesia, whatever dengan menggandeng promotor Indonesia, itu gue nggak setuju. Gila, kita bisa kok ngerjain semuanya, ngapain lagi mesti gandeng lu? Ya lu lepas aja, jangan lu mau makan juga Indonesianya gitu, lu udah makan di negara-negara aja gitu. Jadi banyak juga promotor yang udah ngasih kayak misalkan band-band K-pop yang besar datang ke Indonesia kan udah bisa semua, kita punya semua source-nya. Nggak bisa ngomong, translator banyak, produksi bisa semua. Kecuali artisnya ya istilahnya sama kecuali artisnya dan krunya lah ya, dan tim media. Artisnya itu kan sebenarnya kan permainan bisnisnya kan. Oh, gue mau juga dapat dari Indonesia dong. Iya, jadi satu promotor ini nge-lock booking semua. Promotor yang gedenya di luar negeri nge-booking semua. Dia cuma ngasih ke kita nih, gue kasih lu segini ya. Lu kerjain di Indonesia. Nah itu gue kurang setuju. Jadi kita kayak cuma jadi subkonnya aja gitu ya. Iya, gue pengennya tuh ya promotor Indonesia itu. Bener-bener. Tapi dan udah berhasil dan udah beberapa memang ada beberapa promotor Indonesia. Nah, tapi kan kadang masalahnya ada beberapa promotor dan artis yang punya kontrak eksklusif juga misalkan. Kayak dia di negara lain tetap yang masuk. Betul, tapi di Indonesia kan nggak ada. Nggak bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Kalau lu di link langsung worldwide exclusivity kan. Ya bisa, tapi ya tergantung di link lagi gitu. Kadang-kadang artis kan, oh Indonesia nggak eksklusif ya. Indonesia ada partner kita yang independen lah gitu. Jadi ya, yang penting dikerjakan sama promotor Indonesia, uangnya tetap di Indonesia. Jadi devisa negara. Ya itu. Jangan uangnya dikerjakan sama promotor luar. Uangnya dibawa keluar, akhirnya Indonesia cuma dapat ampasnya. Kita cuma dikeruk doang, gitu. Sebenarnya bisnisnya bagus banget kok. Lo ada pikiran untuk mengekspor band-band metal Indonesia keluar, misalkan dengan? Udah beberapa kita coba kok, udah beberapa. Ya udah beberapa tawaran kita coba dan diterima banget lah di luar negeri band Indonesia. Bakal lo lakuin lebih intens lagi nggak ke depannya kira-kira? Kita sih pengennya sih menghasilkan band rock atau band rock yang bisa mendunia lah sebenarnya. Cuman memang kesusahannya itu adalah kita itu kalah di teritori. Maksudnya gimana tuh? Kalau lu band dari Australia, lu mau ke negara manapun, visanya gampang, itu udah satu. Terus pesawatnya lebih gampang. Kalau dari Indonesia lu harus ngurus visanya, lu harus ngurus kendala dari personelnya mungkin bahasanya. Kita kalah di teritori aja. Jadi teritori kita tuh terlalu jauh gitu. Untuk bisa ke
pusatnya di mana? Amerika, Amerika. atau enggak di Eropa. Kita terlalu jauh. Kenapa Australia bisa? Karena Australia mungkin dengan kemudahan visa, dengan kemudahan bahasa gitu loh. Mungkin nggak semua band bisa ngomong fluent English. Jadi itu juga kan salah satu kesusahannya. Tapi kalau dari materi band, dari materi nggak musik, kalah Indonesia. pede lah ya. Gila, pede. Ada sempet ini ya testimoni dari band-band yang lo inget kayak gimana mereka kaget ngelihat. Sekarang nggak usah testimoni gua, Burger Kill aja bisa menang Metal Gods kok. Metal Hammer itu, Golden Gods itu kan udah gila. Band Indonesia bisa menang, terlepas dengan segala kekurangannya atau terlepas dengan segala kontroversinya lah. Kan bisa menang. Dead Squad, musiknya bisa gila kayak gitu. Sebutin deh, band-band Indonesia tuh gila-gila semua. Termasuk dari luar Jakarta juga ya, bagus-bagus ya. Bagus banyak band luar Jakarta. Kita band-band anak-anak muda yang kecil-kecil gitu di Surabaya, band hardcore Surabaya ngeri-ngeri sekarang. Bandung, Jogja itu ngeri-ngeri bandnya sebenarnya. Cuman ya kendala itu kita kalah di teritori doang. Kalau dari Australia lu, misal dari Sydney, lu deket ke LA bos, tinggal seret ke atas doang kan. Kalau kita di tengah-tengah, kita mau ke LA, kita mampir. Secara geografis kita lumayan jadi tantangan ya. Iya, lebih banyak tantangan geografisnya kita. Tapi kalau untuk kayak Asia Tenggara aja lu jauh lah. Udah jauh ya. Indonesia nomor 1 lah kelasnya. Berani jamin. Itu berani gua kasih statement gua tuh. Indonesia kalau dari band seluruh Southeast Asia Tenggara nih, metal ya. Metal atau rock pun di Asia Tenggara, mau pop pun di Asia Tenggara, Indonesia nomor 1. Gak percaya? Band mana yang tampil, ada gak band Malaysia atau band Singapura yang tampil di Indonesia bisa sold out stadium? Gak ada bos. Rosa pernah. Ya kan? Itu simpelnya kan. Lagi, bahkan sampai ke Jepang nih, contohnya nih. Band Jepang mana yang datang ke sini bisa rame banget, bukan band internasional ya, band lokal Jepang nih. Lu jangan ngomongin L'Arc-en-Ciel atau Yosobi yang udah memang udah international worldwide. Band lokal lah, yang kelasnya sama, bisa sold out. Di Jepang bisa bos, sold out. Di Singapura, di Malaysia, di Manila sold out. Sempat ada pikiran bawa Hammer Sonic ke luar mungkin? Udah ada rencananya memang. Nanti mungkin tahun depan. Dan itu bagian dari tadi lu pengen menjadikan etalase band lokal di. Harus itu. Jadi kalau kita bawa Hammer Sonic ke rencananya paling ke Australia. Oke. Kita udah ngobrol di Australia, mereka support, mereka mau, tinggal nyari timeline yang pas. Karena artis yang di Australia sama artis yang di Indonesia ini beda nih taste-nya. Oh, oke. Ya, jadi kita harus connect-in itu. Ya mungkin tahun depan lah. Tahun depan. Rencana 2026. Iya, mana aja? Paling dekat di Perth dulu lah. Perth dulu. Satu festival juga tapi konsepnya. Satu festival, ya, festival konsepnya. Oke, Vel, ini menarik juga kalau misalkan ini ya dari pengamatan gue gitu ya, kayak lu banyak menghadapi orang-orang luar yang mungkin dalam secara culture beda jauh, dan kadang yang menyebalkan adalah mereka melihat kita negara dunia ketiga dan menyepelekan gitu ya. Gimana cara lu fight back untuk bisa membungkam orang-orang seperti itu gitu? Karena pasti lu ngalamin kan, banyak kan yang kayak gitu. Iya, mereka ngecilin Indonesia banyak lah. Tapi gue selalu bilang, negara gue gila. Negara gue populasi musik rock terbesar di Indonesia, di dunia. Kalau lu datang ke tempat kita, gue yakinkan lu terservis dengan baik. Banyak orang Indonesia takut nanti nggak aman gini-gini, bla 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 bla. Ya gue tunjukin aja dengan bukti gitu loh. Kita pertama udah lu datang, lu tes dulu. Datang buktinya aman semua, mereka happy. Bahkan mereka bilang orang Indonesia tuh ramah banget ya. Memang kita tuh ramah banget sama orang, gila. Kita tuh super duper ramah orangnya. Bule nggak kenal, hello mister, ya kan di tengah jalan, mister, hello gitu. Di luar negeri nggak ada. Lu coba ke negara Eropa, semuanya diem, cuek. Kita tuh ramah banget. Dan kita tipikal orang yang di negara kita itu tipikal orang yang murah senyum, selalu senyum. Nah itu yang gue dapat kedepanin. Di Indonesia tuh nggak kayak yang digambarkan sama berita-berita yang lu terima gitu. Indonesia tuh orangnya tuh kayak gini loh, damai. Belakangan sempat ada yang mempermasalahkan itu, misalkan kayak mungkin antara Slipknot, Green Day atau yang setelah mereka, kalau agentnya udah kenal gue, bandnya udah manajemennya udah kenal gue, nggak pernah ngerasain itu. Bahkan mereka percaya aja gitu. Ada yang
rumit yang sampai mungkin kayak ini pasti penonton penasaran kan pasti ya kayak apa sih yang di belakang panggung yang lu harus siapin tapi itu cukup kompleks dan orang pada nggak tahu kalau kayak tadi gue cerita sama tim lu gitu ya kayak mereka untuk hospital itu cukup kompleks kayak sampai sesensitif air panas di wastafel misalkan di wastafel ya gitu ya, nah, atau ada hal-hal yang ada lah itu sebenarnya standar band-band itu kayak air panas di wastafel ya kita tinggal siapin pakai water heater kan nggak susah kan atau yang lebih unik lagi dari sebenarnya nggak ada yang unik tapi lebih kompleks tuh dalam artian semakin besar bandnya semakin susah ngurusin karena ada kargonya gitu-gitu loh semakin kompleks semakin banyak yang kerjain aja atau kayak riders yang unik kayak misalkan nih lagi-lagi gue denger ya kayak misalkan darah babi misalkan atau apa gitu-gitu nah itu kalau di Hammer suka ada yang aneh-aneh kan pasti ada black metal yang kita nggak tahu gimana culture-nya dia kan apa di jadi sana ada yang minta alat transfusi darah kalau masalah tuh buatin ya buat apa ini kan gue ambil bingung buat apa jadi ternyata dia mentransfusi darah dia sendiri dikeluarin buat ditaruh di ininya di kepalanya dan dia bilang nanti kita bersihin semua aja dan lu nggak usah bersihin panggung itu jadi mereka tuh nah itulah hebatnya orang di sana mereka punya culture mereka ngotorin mereka yang bersihin jadi kita yang akan bersihin sendiri sisa-sisa darahnya dan mereka bersihin sob dan itu nggak bagian dari gimmick ya maksudnya mereka nggak gimmick itu menurut gua mereka benar-benar jadi ritual yang kita nggak tahu juga kan gitu kan maksudnya emang ya itu ya belief dia lah gitu ya ya itu ya kita juga nggak tahu apa ritualnya atau apa yang penting lu tidak menistakan agama di Indonesia lah gitu menurut gue. Dan mereka ngelakuin itu beneran ya. Suka-suka lu mau ngapain yang penting jangan lu nistakan agama, jangan lu ngapa-ngapain merendahkan sini ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang lain? Ada satu band yang dia statementnya jelas nih. Oke kita mau main ke Indonesia. Coba mana handphone gue. Tapi gue nggak bisa sebut bandnya apa ya. Oke, nggak apa ini seru nih yang gini-gini nih. Ini lucu juga nih. Oh bukan juga. Ini dia. We'll need some add info on the rules for protocols. Gue pikir kan udah apa ini kan? Smoking on stage, drinking on stage, assuming we gonna play all fucking night long and there's no other no. Dia nggak mau kalau kita bilang lu jangan ngelarang kita ngomong. Nanti di itu ya. Ya. Di sensor tuh. Lu bayangin. Ini salah satu band yang lumayan gede juga. Jadi kita mau smoking on stage. Kita mau drinking on stage. Tapi itu nggak masalah dong sebenarnya. Smoking on stage sama drinking on stage nggak ada masalah kan. Drinking ya mereka minum gitu. Karena di luar negeri ada yang di stage nggak bisa minum gitu. Ya bukan minum alkohol ya gitu. Minum apapun air putih apa juga bisa kan. Gitu. Jadi mereka diberi keleluasan untuk ngomong ya. Iya, mereka jangan dilarang-larang ngomong, gitu, ngomong kasarnya gitu. Terus gue bilang gini, iya lu nggak apa-apa lu ngomong, tapi jangan pernah lu bahas ras, agama, sama sara, sama itulah. Ya. Jadi ya lu nggak ada masalah. Sama LGBTQ dan lain-lain lah gitu. Ya lu mau ya secara saling menghargai lah ya. Iya, karena di Indonesia kan, kita, kayak di Indonesia gitu, kan ya. kita nggak belum sensitif menurut gua itu. Gitu. Kalau dari minta misalkan kayak di sini apa buah tangan mungkin atau apa kayak yang gue dengar Vel di Indonesia ada kemarin kita mau ngasih, kita memang selalu kasih biasanya, kita selalu kasih buah tangan souvenir ya. Ya standar lah batik sama wayang. Oh, iya. Batik sama wayang, tapi udah ada kita grafir dari Rama Entertainment. Jadi kita memang udah punya, kita kasih ke mereka. Yang dari mereka sendiri mungkin ada yang minta apa gitu kayak, Vel aku pengen. Enggak sih, mereka rata-rata jalan-jalannya kalau minta gue pengen ke pasar ini, mereka udah research. Kayak J. Wimber sama Jim Roth itu jalan-jalan ke jalan Surabaya. Oh, oke. Iya. Ya orang nggak ada yang tahu juga. Corey Taylor datang ke Grand Indonesia nggak ada yang tahu kan? Oh iya? Iya jalan-jalan di Grand Indonesia, makan kok di Grand Indonesia. Belanja apa? Belanja beli sepatu kalau nggak salah waktu itu. Gue dikasih tahu aja difotoin kan. Kita kan punya close personal security kan, yang selalu ngikutin kemana-mana. Ya udah mereka belanja gitu, difotoin selalu di report.
Pakai penutup ini mungkin? Enggak juga. Biasa aja jalan. Lauf ini kuku-kuku ya, apa namanya? Mani-pedi, ya. Lauf mani-pedi gitu-gitu. Atau kalau andal lu biasanya apa? Kalau misalkan hospitality kalau kesini tuh biasanya yang lu service kayak lu ajak kemana, makan atau nggak semua gue langsung menservis. Kayak Slipknot gue nggak pernah ngajak dia kemana-mana, karena gue justru sama manajernya, sama si manajemennya gue ajak makan. Oke. Nah, andalan gue gampang. Padang. Yoi, pagi sore sob. Tapi kan pada sakit perut nggak ya, bisa kena santan. Wah itu udah andalan banget. Gue sendiri kan suka kan makan itu kan. Ya gue menikmati aja. Makan nih di sini ada deket kan. Makan enak ya udah. Ini kemarin sempat nyobain kuliner lokal. Nah itu gue nggak tahu. Nyobain nggak sih? Enggak ya. Mereka bawa koki sendiri ya. Mereka bawa koki sendiri. Ya. Mereka bawa private chef. Gila ya. Itu sampai ke backstage nggak sih kalau private chef? Iya dong. Sampai dong, mereka masak. Kokinya nanti tinggal sama tim kita belanja gitu. Jadi kayak misalkan tuh kan personel intinya tuh start jam 8 kemarin. Udah di backstage dari jam 5 sore. Dari jam 5 berarti mereka udah happy, mereka udah pokoknya yang setahu gua kru itu datang jam 4 atau jam itu. Band datang jam 6. Jam 6 gitu. Oh, lumayan lama berarti nunggu ya? Gue pikir kayak bener-bener cuma 15 menit sebelum. Enggak, lumayan lama. Mereka ya Treko datengin tau gak lo? Ada band pembukanya Rebellion Rose. Iya, tau gue. Dilap kepalanya sama Treko, pakai anduk, ada di YouTube itu. Dan gue ngeliat ekspresi drumnya kan, dia lagi main drum nih. Dia lagi bingung ya. Ada di YouTube bingung. Dilap. Mereka enjoy banget di Indonesia. Oh, itu pasti hal yang nggak terbayarkan buat lo ya, ngelihat artis lo menikmati kayak gitu. Gua sama seperti semua yang gue datangin, enjoy, gue seneng banget. Jadi orang kayak Hammer Sonic, yang gue seneng adalah ini orang-orang Amerika, orang bule-bule ini, mereka yang berteman di sana, ngumpulnya di sini. Kita ketemu di sini, mereka di backstage itu, dan udah kayak party di backstage Hammer Sonic. Jadi kemarin Suicide Silence ketemu Suffocation, ngobrol, lama ya? Iya ngobrol, ketawa-ketawa, minum lah apa semua, gitu. Dan dari wishlist siapa lah, yang kayak untuk siapa nih? Untuk ya siapapun mimpi lo untuk lo datengin di luar metal nggak apa-apa. Gua sih mimpi gua ya, gua pengen nonton Queen sebenarnya. Kalau gua. Kalau mimpi yang belum kesampaian lah Queen. Stadium concert yang GBK pengen nyobain? Iya, kita juga nggak tahu kan. Gue pengen pokoknya intinya gue mau nonton Queen dulu deh. Kalau gue bawa kita juga belum tahu kan gitu. Nggak dari lokasinya deh. Maksudnya kayak lu pengen nggak sih kayak menaklukkan gitu yang paling gedenya di Indonesia ini kan GBK nih venue. Gue nggak. Obsesi lo situ ya? Nggak, bukan obsesi gue. Karena bikin di GBK atau bikin di JIS atau bikin di Ancol menurut gue sama aja. Obsesi gue adalah gue pengen bikin produksi yang benar-benar bagus dan nggak bisa jadi patokan semua orang. Itu sih obsesi gue. Kayak waktu kita bikin Sondre tuh produksinya kalau lu sempet datang kita bikinin yang bisa bukan yang 30 Second to Mars. Itu kita bikinin taman bermain bener-bener, maksudnya kita bikinin experience-nya gila banget ya. Gue pengen bikin tuh kayak gitu sih sebenarnya, lebih kayak gitu. Basically karena gue mungkin pembuat festival, bukan pembuat konser. Karena taste-nya beda. Iya benar. Antara pembuat headline show sama pembuat festival tuh taste-nya beda. Gue justru pengen experience orang-orangnya. Jadi whole package-nya. Mungkin kalau pembuat konser, experience konser dari performance itu sendiri gitu. Kalau gue whole package-nya gue pengen. Iya, setuju gue karena itu another things ya. Maksudnya buat orang bisa datang ke festival ngerasain experience-nya, bukan sekedar musiknya aja bahkan gitu kan. Di Indonesia favorit lo apa festival di luar Hammer Sonic? Gue suka Pestapora, gue liatnya karena memang banyak teman-teman ngumpul di sana. Sinkro juga sama, Pestapora dan Sinkro tuh menurut gue sama lah. Itu ajang semua musisi Indonesia lebaran berkumpul, ya, berhappy-happy gitu. Jadi festival yang gue suka lagi, Joyland udah cobain?
Joyland gue datang. Joyland kalau artisnya gue kan suka semua. Ya, kan. Iya. Jadi gue ngomong sama Joyland, lu datengin artis gila-gila. Jadi gue banyak belajar sebenarnya sama si Joyland. Jadi waktu itu kita pernah bikin FKJ lah. Dia gue datang FKJ kan nggak jadi. Gue kasih ke si Joyland lah untuk bikin FKJ. Ya, datang ke gue tuh. FKJ di Senayan ya. Oh iya. Jadi gue kalau ngeliat Joyland ini, tapi gue ngerasa Joyland tuh tempatnya bukan, lu mestinya bikinnya tuh di yang bisa duduk-duduk gitu kan. Yeah. Selama ini belum ada. Gue pengen tuh Joyland tuh kayak Laneway lah, St. James Laneway kan. Tapi Joyland yang di Bali sih nyaman sih. Nah itu gue belum pernah. Oh itu keren banget sih. Gue udah diceritain, lu datangnya ke Bali dong, iya, di Jakarta. Bener, yang Bali. Ya nanti deh kalau sempet kan bentrok terus. Iya. Jadi gue bikin di Jakarta, di Balinya ada. Ada, bener. Tapi kalau di Jakarta kan November biasanya, November gitu gue suka datang lihat. Pengen tapi lu bikin satu IP baru yang artis-artisnya kayak gitu, laid back festival yang chill. Itu gue udah dari dulu pengen punya itu sih sebenarnya. Cuman gue lihat teman-teman udah pada buat Joyland, buat With The Fest. With The Fest juga salah satunya keren banget sih menurut gue. Secara festival dalam artian karena With The Fest dari salah satu company yang besar, dia menurut gue datang ke sana lihat, brand makanannya punya sendiri gitu-gitu, enak juga liatnya. Terus mereka dekorasinya juga suka gue. Pokoknya Joyland, With The Fest. Terus kalau yang Indonesianya ya Synchro dan Pesta Pora sama lah. Iya. Ya. Itu menarik juga sih ya, kayak kemarin gue sempet riset jumlah penonton festival-festival di dunia gitu. Kayak Fuji Rock itu estimasinya mungkin 100 sampai 150 ribu penonton. Artinya sebenarnya festival-festival kita itu nggak kalah gedenya. Nggak kalah gedenya. Iya kan, kayak kalau kalian riset gitu kayak DWP misalkan atau kayak Pesta Pora aja itu tuh 100 ribuan mungkin gue rasa nyampe gitu secara pengunjung ya dalam total. Sebenarnya gini, kalau Indonesia 100 ribu belum lah, 50 ribu udah ada, 50 ribu sampai 60 ribu udah DWP pasti segitulah. DWP Hammer Sonic pun segitu. DWP sebelum pandemi itu sempat di atas 70 deh kayaknya. 70 ribu, iya, intinya 70 ribuan lah. Si Hammer Sonic paling top notch-nya itu Slipknot 57 ribu atau 50 ribu. Hammer Sonic tertinggi tuh ya? Iya. 57 ribu total selama 3 hari. 2 hari. Gila sih. Itu artinya. Tapi ada juga festival yang gue tahu pernah datangin 90 ribu lokal di Bandung sehabis COVID. Ya, No Playing kalau nggak salah, 90 ribu. Nah itu maksud gue, kalau seandainya agent-agent dan band-band luar aware soal ini tuh marketnya Indonesia gila banget gitu untuk lo bisa bikin kayak Fuji Rock misalkan gitu ya, untuk yang full nama-nama besar atau apa gitu. Sebenarnya yang dilihat itu bukan cuma numbers doang, bukan cuma numbers, tapi kesiapan si promotor itu sendiri. Oke. Lo bisa bikin datangin 90 ribu, 100 ribu orang, tapi secara sisi produksinya bisa atau enggak? Secara lu bisa handle artisnya di airport atau enggak? Karena kita menghandle artis itu dari pertama kali datang dia mendarat sampai dia pulang. Lagi. Dan memang banyak zaman dulu promotor-promotor, oknum-oknum promotor yang memang kurang ajar. Gitu, ada yang ditinggal gitu aja, ada yang nggak dibayar. NoFX kita tahu kan sampai masuk di DVD-nya NoFX. Gue sampai malu ketemu NoFX. Dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia, the biggest punk fans in the world katanya. Tapi kan kita lihat dia di DVD gitu. Karena dia suka Indonesia, tapi dia nggak mau lagi balik ke Indonesia. Tapi lo siap nggak ketika mungkin itu akan tiba waktunya di lo untuk bikin skala yang jauh lebih besar lagi, mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari. Ya kita siap-siap aja sih sebenarnya. Mau nggak mau harus siap. Sebenarnya balik lagi tergantung siapa bandnya kan. Itu kan lu datangin orang karena mereka bisa banyak karena bandnya siapa yang datang. Jadi atraksinya tuh sebenarnya kalau di Indonesia yang gue sayangkan adalah orang masih fokus sama performernya. Oh ya. Itu. Belum experience dan bla bla blanya ya. Tapi kalau di Wacken beda. Yeah. Siapapun artisnya sold out betul. Ya 1 hari. Happy aja gitu ya nonton siapapun. Di Hammer Sonic menuju ada sekitar 5.000 sampai 6.000 orang yang siapapun artisnya kita undang, dia pasti akan datang. Ya, tapi gue berharap kita bisa menjadi seperti itu, menjadi seperti Download, menjadi seperti Hellfest gitu. Yang siapapun dari negara mana orang datang hanya untuk enjoying the moment. Karena momen itu nggak bisa dibeli, bos. Betul. Kayak misalkan contohnya, nanti orang nggak datang nonton di 2023 Slipknot.
Momennya udah ini 2023 aja, 2024 momennya beda lagi. Benar. Momen itu yang nggak bisa dibeli. Dan itu jadi cerita yang sampai seumur hidup ya. Iya, seumur kayak hidup. lo waktu datang ya waktu kemarin di Slipknot yang ini gitu-gitu ya. Jadi setiap tahun itu selalu ada momen yang berbeda-beda. Jadi setiap tahun lu datang, setiap tahun lu nikmatin momennya. Itu yang nggak belum. Gue pengen orang-orang tuh bisanya kayak gitu. Oasis nggak pengen? Ya pengen sih, cuman masih banyak yang lain dulu lah. Kenapa? Maksud gue kayak... Gue bukan tipikal orang yang pada saat Oasis booming, gue jadi males. Pada saat Oasis ke Indonesia, banyak promotor mau bawa Oasis ke Indonesia. Ya udah bawa lah, gue jadi males. Kok orang dimana gitu? Tapi lu termasuk orang yang ngebeatnya gila gak? So, karena gue di Sinduscoop itu ada 2 promotor yang gue pernah interview. Adri Subono dan Lok Zelebur. Lok Zelebur kita ngomongin rock 80-an, 90-an. Dan salah satu statement menarik dari Om Adri, kayak Om, lo kenapa sih gak bikin konser lagi? Aduh, ngebeatnya gila-gila gitu. Gue gak ada duitnya kata dia. Nah, gue kadang mikir, lo termasuk yang ngebeatnya gila gak nih? Enggak. Gue kemarin baru bahas sama si Om Adri itu. Gue chat sama dia. Dia sempat nanya, halo Om, dia sempat nanya, ini artisnya segini. Gila, dulu gue datang ini cuma segini. Masa sih segitu? Iya, gue datang ini dulu murah banget. Gue aja chat sama dia kemarin. Gila ya, artis zaman sekarang. Mungkin dia pengen tahu harga sekarang tuh berapa kan. Gue kasih tau aja apa adanya. Berapa sih gue bayar dekor. Zaman dulu dia kasih tau dia bayar segini. Memang jauh bro. Udah. Apalagi setelah COVID, harganya melambung tinggi semua deh. Naik ya? Naik semua. Tapi gue bukan tipikal orang yang ngejar, kalau gue ada ini gue harus di atasnya. Enggak. Dan saingan lo gak sebanyak artis pop kan sebenarnya kan? Maksudnya kayak yang main di metal kan gak banyak gitu di Indonesia kan? Tapi kan kita bukan cuma mau main metal aja, rocknya kan kita juga rock bener. Dan popnya kita juga mau kan sebenarnya. Secara company-nya. Iya. Cuman gue tidak memaksakan. Kalau kita nggak dapat ya udah. Karena passionnya kan kita memang membuat sebuah festival awalnya. Ini Rafael Entertainment bentuk ini adalah passion bikin sebuah festival sebenarnya. Kita mau bikin sebuah taman hiburan untuk orang-orang pencinta musik. Lebih detailnya musik rock dan metal. Nah, tapi lu ngelihat apa yang dikeluhkan Om Adri itu jadi culture yang buruk nggak di dunia industri? Konser. Sebenarnya gini, itu sebenarnya ilmu ekonomi. Kan kita tahu kan, kalau demandnya tinggi harganya naik. Ya. Tapi kalau artis-artisnya yang demandnya biasa-biasa aja, ya harganya biasa aja gitu. Oke. Tinggal promotor-promotor nggak tahu. Di artis yang biasa-biasa itu selalu ada mutiara yang terlupakan, gitu kan? Lo ada pengalaman gitu nggak? Kayak dapat mutiara? Gue dapetnya nggak mahal kok. Tapi yang nonton rame banget. Nggak ada yang itu orang kaget gue datengin Wave to Earth. Taunya dari anak gue. Itu kan kita datangin nggak terlalu mahal. Terus rame. Dan pola-pola ini bakal lo lakuin terus ya? Kayak kedepannya mungkin? Ya sebenarnya itu kita cuman bisa dibilang bukan sebuah pola, jadi sebuah ya lu jeli aja ngeliat. Kayak misalkan di artis rock gitu, banyak artis rock yang masih di tier 2, tier 3, tapi di Indonesia itu gila. Ya kan kita contohnya ada kalau di metal ya. Siapa yang tahu artis kayak zaman dulu Cannibal Corpse? Iya. Bayarnya dulu kan nggak mahal kan. Kita datangin tapi tiba-tiba meledak di Indonesia. Tapi ada formula kebalikannya juga, anomali yang lu kira ini bakal meledak. Ada. Ya itu. Makanya gue bilang kalau pasti untung pasti bisa rugi juga. Jadi bisnis ini bukan bisnis yang kalau lu nggak punya hati udah susah deh. Jadi bisnis yang gue pernah bilang di salah satu podcast atau apa gitu, lu harus ready siap kalau ini nggak ada yang laku, tiket lu cuma laku 1 atau laku 0, ya lu harus bayarin semua. Lu pernah, ini tanpa mengecilkan bandnya, band luar gitu ya. Kayaknya gue gak nonton Sinduscoop sih bandnya. Lu pernah kegocek yang lumayan ini, ini analisnya oke nih. Tapi ternyata Amsyong. Ada. Siapa? Boys Like Girl lah. Kan udah jelas kan. Banyak banget fansnya di sini nih, Boys Like Girl. Ternyata, karena kan batal 2 kali kan. Ternyata juga nggak ini. Dan B-nya tahu. B-nya, sorry ya kita ini. Oh jadi nggak enak. Jadi nggak enak juga ya. Udah nggak apa-apa. Kok kita yang datang segitu kita tetap bikinin konser dengan proper. Iya.
pakai SFX juga, pakai api-api juga, Tidak mengurangi servis ya? Tidak mengurangi servis, Bos. Walaupun yang datang cuma segitu doang. Ada juga. Itu lo kalau kayak gitu ngeliat kayak gitu udah mati rasa atau tetap kayak aduh gitu nggak? Patah hati juga nggak? Patah hati enggak lah. Mati rasa di rumah enggak ya maksudnya. Ya udahlah gitu. Nanti bisa kita balas di kesempatan berikutnya. Dan ya udahlah nggak gue undang lagi. Ya kalau itu kan kita mikir-mikir undang ya bos kan. Kalau kemarinnya segini, masa kita datengin lagi? Iya, secara bisnis itu mah. Iya. Ya kita lihat dia kan lama kan lagunya happening bareng Taylor Swift loh bos. Benar. Boys Like Girl. Dan itu cancel dari tahun 2000 berapa cancel. Nggak datang. 2019 itu apa yang mau ke festival mana lupa gue. Bareng sama Love juga cancel. Yang gue kaget sebenarnya ketika lo datengin di baru-baru ini ya The Course sih sebenarnya. Maksud gue itu kan udah nostalgia lah, band nostalgia gitu ya. Dan lo lagi polanya lagi yang baru-baru ya walaupun kayak Selsin atau apa tuh ya maksudnya 10 tahun belakangan lah gitu. Itu kenapa tuh Vel? Gue waktu 2023 datengin The Course dan itu ramai banget. Oh, lu punya memori ininya lah, success story-nya ya? Gue suka show-nya keren banget. Oke. Kadang ada yang kita datengin karena memang kita suka show-nya. Kalau ditanya, gue mau gak datengin Slipknot lagi walaupun Slipknot itu produksinya susah. Mau, karena show-nya keren banget. Itu keren, menurut gue ada beberapa band yang memang punya, wah show-nya gila ini. Ini dia bikin show, salah satunya The Course. Oke. Dan Slipknot lah menurut gue, show-nya gila keren banget. Ada lagi yang show-nya keren, Sum 41 juga keren. Sum 41 show-nya keren banget. Kita enjoy the moment, itu yang kadang-kadang. Jadi nggak cuma sekedar dia main musik aja gitu ya, gonjreng-gonjreng kasarannya ya, tapi ada pengalaman. Karena ada juga kan kayak gue nonton beberapa band besar nih, gue nonton membosankan, ada juga. Adalah gue nggak usah sebut bandnya, nanti gue dihujat soalnya. Bandnya gede banget ini. Tapi gue nonton dia, dia nge-jam nih di atas panggung nih. Pasti lo tau kan maksud gue. Ini band nge-jam aja di atas panggung. Musiknya hits. Kemarin baru ke Singapura gue nonton tuh. Yang personilnya berempat, kan gue suka banget drummernya tuh. Pakai topi drummernya. Ini nge-band atau nge-jam sih di atas panggung nih. Bosenin. Jadi kita duduk. Udah bosan. Atau mungkin karena lo punya perspektif yang beda karena lo juga promotor gitu ngelihatnya. Tapi gue kan suka musiknya. Iya, walaupun nggak akan bisa sama ngelihatnya. Kalau lu promotor, pada saat lu datang ke konser, lu nggak akan bisa sama merasakannya. Itu udah benar dijamin deh. Nggak, feel-nya pasti beda. Kalau band-band gede itu mungkin nggak sih lu approach untuk beberapa hal yang terkait lokalitas gitu, misalkan kayak, karena sekarang kan pendekatannya banyak banget yang kayak di konser-konser ya, kayak ya gue sebut aja ini kayak sebuah marketing yang menarik, kayak Linkin Park misalkan ada turunannya lah, tahu bulat di jalanan, Linkin Park beliin kalian tahu bulat gitu-gitu. Terus mungkin nggak sih hal-hal kayak gitu lu terapin juga ke band-band metal yang kayak Slipknot lu suruh pakai topeng Bali misalkan? Mungkin kalau bandnya asik bisa ya. Tapi lu tahu kan Slipknot tuh bandnya juga salah fierce banget orangnya semua. Jadi Slipknot tuh semua personilnya nggak ada yang senyum sob. Ini aslinya nggak ada yang senyum. Gini. Ketawa pun nggak. Dan Slipknot tuh kayaknya menurut gue nggak tahu ya. Mereka each other juga kayaknya nggak akur kayaknya menurut gue. Udah benar-benar sendiri dan benar-benar sendiri. Angker aja gitu ya, kayak diem. Sama kayak lu ngeliat band black metal yang corpse band gitu kan. Sebenarnya kan lu bisa masukin budaya Indonesia, kayak kalau lu tahu ada salah satu dokumenter black metal Jawa gamelan itu kan lu bisa juga kan. Tapi lu untuk ngomong aja udah males. Karena fierce banget pokoknya. Gitu. Mereka memang kayaknya merasuki, band itu merasuki menurut gue. Iya kan for the sake of entertainment gitu ya. Kalau di pop itu sangat mungkin kan gitu. Kayak band-band yang contohnya kayak Green Day, dia bawa bendera Amerika dikasih. Mungkin memang udah dilempar itu sama audiens, bendera Amerika dicium. Ya dia kan udah kayak gitu loh maksud gue. Itu kan kita kan kena banget ya kayak publik di sini. Cuman ya. Lo pernah berupaya tapi untuk kayak menawarkan itu ke band? Enggak, gue gak pernah berupaya. Jadi gue cuma bilang, ayo kita mau pasang lagu Indonesia Raya aja. Ternyata pada saat Green Day udah dibawain Indonesia Pusaka sama Rebellion Rose. Ya udahlah sekalian aja lah gitu. Jadi lagi. Kayak lo nggak pengen itu di bagian dari experience penonton, lo kayak menghadirkan sesuatu yang ini customize banget buat di Indonesia nih gitu show-nya. Sebenarnya kalau beberapa band yang bisa kita customize pasti kita mau kayak Mad Heavy. Lu nanti datang pakai
jersey timnas Indonesia ya. Oh. Dia manggung pakai jersey timnas. Ya, mau habis dia. jersey timnas pakai batik ya. Mau. Enak tuh ya ketemu yang gitu ya. Iya, enak ketemu yang kayak gitu karena memang udah biasa udah berteman kan. Iya. Lu mau oke gak di mata fans Indonesia? Itu lo ngomong atau lo sendiri? Jadi gue ngobrol pertama, nanti gue suruh tim gue pakai dana infection lo. Oh iya, pakai apa? Pakai batik. Sama nih lah, pemersatu kaos timnas Indonesia. Gue cariin deh. Yaudah gue suruh tim gue, lu besok beli ya. Baju batik, lu ukurannya ya si Meta itu gimana? Dia beli, dia pakai. Kan pakai waktu mau. Pakai jersey timnas sama pakai batik. Dan itu kan jadi ya news value-nya tinggi ya. Iya. Berita di mana-mana. Ya kita kan penting juga kan. Iya. Cuman kalau bandnya bisa diatur ya kita. Nanti gue ngomong, lu bilang aja cuaks. lagi happening banget. Iya. Oke, cuaks. Wah, gila. Jadi kalau bisa diatur enak. Termasuk kayak yang waktu Wizard kesini tuh juga kayak sampai nyanyi lagu Krisya gila sih jadi, itu. Dia nanya dulu ke kita kan. Dia nanya dulu pas mau datang kita kan. Ada satu ternyata yang salah satu jurnalis Hasif. ya. Mas Hasif. Dia itu memang fans clubnya, ketuanya. Jadi dia yang diskortan sama mereka. Ngajarin pronunciation-nya. Iya, dan lu percaya gak dia siapa? River Cuomo itu adalah S3. Iya, tahu gue. S3 dan dia jenius sih memang. Dia memang orang aneh aja. Nggak, maksud gue kayak dia sampai logatnya pun belajar gitu, logat nyanyi Indonesia gitu. Nah itu lo sempet ngurus ininya kan pas yang di sininya gimana tuh ada? Nggak kita gimana sih? Kita mau lagu ini. Oh ya udah itu as your gimmick. Mereka mau menyenangkan fansnya di Indonesia. Karena nggak semua band mau menyenangkan fansnya loh. Ada yang cuma tuntutan karena uang, ada band yang kayak gitu. Manggung, pulang dah. Ada, tapi kayak misalkan band yang kalau Green Day kan dia fan service-nya bagus banget. Iya. Dia ajak lah naik ke atas panggung, cium lah. Nggak semua band kayak gitu. Jadi nggak semua band bisa di-treatment kayak gitu. Hanya band-band yang open-minded aja yang bisa. Ya kan, salah satunya Slipknot kan nggak ada. Mereka punya citra yang fierce banget pokoknya bold, fierce. Itu termasuk bagian dari ininya juga nggak, personal brandingnya dia nggak? Atau kayak emang ya seangker itu orangnya? Ya mungkin personal branding, kita nggak tahu itu personal branding kah? Atau memang seangker itu orangnya atau sekejam itu orangnya kan tipikal orang kan beda-beda setiap ini kan. Kita nggak tahu, tapi yang pasti kayak band, ya kalau misalkan yang band black metal cuman palsu, gue juga tahu siapa gitu yang band black metal tapi pergi fitness ada juga. Ada juga. Tapi band black metal yang benar-benar transfusi darahnya dia sendiri di situ ada juga. Gitu loh. Ada juga yang nyari gym. Kita mau nge-gym, mau nyari barbershop. Ada juga band black metal yang nyari barbershop. Cuman ya kita, ya itu kan balik lagi ke tipikal, balik lagi ke bandnya masing-masing kan. Yeah. Jadi ya selama bandnya itu mau fan service, kita akan sangat-sangat bahagia untuk bisa membantu mereka untuk bisa service fansnya di Indonesia. Yang jadi teman personal sama lo ada yang di antara band-band gede itu yang hubungannya udah lebih dari sekedar. Ya gue bisa kapan aja gue kontak terus. Ini Mayhem. Oh. Ya si Necro Butcher. Necro Butcher sebulan di Bali sama gue. Dengan kaos bintang Balinya itu, Necro Butcher loh. Itu gimana tuh, Vel? Maksudnya? Dan pada saat gue lihat film Mayhem itu kan, anjing nih orang nih sebulan sama gue. Sama lu. Dan gue di filmnya serem banget kan. Ini menarik nih, maksudnya ketika dia pertama kesini pasti kan hubungannya antara ya bisnis lah. Pertama terus bisnis terus. Bisa sebulan tuh gimana? Tapi kan dia diceritain sama orang-orang yang temen-temennya, lu cari Rafael di sana. Orangnya enak gitu. Karena mereka saling cerita pertama kali ke Indonesia. Udah kita ke Bali. Ya udah sebulan sama gue Necro Butcher. Terus ada lagi si Day to Remember, manajernya. Manajernya cerita, I know you from this guy, I know you from Rob. You have a good reputation from Rob. Jadi udah jadi berteman akhirnya. Jadi kita dianggap tuh karena itu. Jadi karena gue nggak dianggap sebelah mata sama orang-orang itu karena ya gue pernah kasih experience yang bagus buat orang sebelumnya. Orang sebelumnya akan cerita. Ataukah yang band yang mau ke Indonesia nanya sama orang itu. Lu udah pernah ke Indonesia kan? Sama promotor ini kan? Atau lu ke Indonesia sama siapa? Pasti tanya, lu ke Indonesia sama siapa? Oh, Rafael Benjamin. Oh ya, dia bagus gini gitu.
Nah ini trivia aja sih. Lu sebulan lu bayarin full tuh? Enggak. Jadi temenan gitu. Iya memang temenan. Jadi gue mau liburan di Bali sebulan. Ya udah datang ke Bali sebulan. Nanti lu kalau tinggal kan gue ada villa. Lu tinggal aja di villa gue, gampang deh gitu. Dan akhirnya di villa lo? Enggak? Iya memang di villa kan. Oke. Udah di villa. Tapi dia makan bayar sendiri, apa gue nggak bayar memang kamar teman. Iya lu treatmentnya bukan sebagai artis lu kan? Bukan. Jadi karena ya daripada gue kasihan juga daripada yang bayar hotel dan lain-lain, lu ada villa pakai aja gitu loh. Ya tapi dia bintang Bali, bawa bintang itu di Bali kan biasa. Kalau bilang gitu, sambil ketawa, makan seafood. Ya ada teman gue di Bali juga, band ada salah satu band death metal Bali juga nemenin. Dan mereka pada saat itu kan udah kejadian lama tuh. Sampai sekarang gue masih kadang-kadang masih kontek-kontekan. Lu kalau ke Norway kabarin gue ya gitu. Pada saat gue keluar tuh film Mayhem itu, gue lupa judulnya apa. Pokoknya keluarlah cerita tentang film itu. Ini nggak kayak diceritain. Jadi kayak lu banyak mengalami momen surreal ya? Iya, momen surreal kayak gitu. Ya kayak sama Matt Heavy. Ya gue ajak dia makan padang gitu, ajak dia kemana-mana. Ya, sekarang kalau gue kontak, gue kalau lagi dia live kan dia suka live gitu. Terus gue iseng masuk, dia nyapa gue. Oh, ya, langsung di notice ya? Langsung di notice gitu. Oke. Tapi ya itu yang berteman aja. Tapi ada juga kayak gue ya kayak beberapa ya gue cuma sekedar bisnis aja gitu. Tapi kalau memang orang yang mau berteman, gue berteman gitu. Oke. Nggak semua lah, nggak banyak yang berteman sama gue. Dan di US banyak lagi kayak lu hubungan-hubungan lagi ke iya, lebih ke berteman sama misalkan agent, berteman sama manajemen gitu. Kayak BMTH jadi teman gue, manajernya. Tapi kasus yang di panggung nggak jadi ceng-cengannya gitu kan? Jadi ceng-cengan juga gue. Jadi bukan bahan ini. Lu tahu kan? Bukan marah ya? Bukan marah, lu tahu gak kata-katanya apa? Ini lagi ngumpul nih banyak manajer sama agensi dan pokoknya manajemen besar lah kumpul gitu di Amerika lagi makan malam lu tahu kan BMTH itu fansnya kayak apa, lu bisa bayangin nggak Taylor Swift dicampur sama fans Slipknot, itulah fans gue. Makanya gue bisa hampir menghancurkan gitu ya hampir bercanda aja. Iya. Padahal gue tahu kenapa itu, bukan dia juga tahu kenapa, cuman ya akhirnya gue ya udah biasa aja, toh kita dibalikin, toh kita juga happy, puas, bandnya puas semua. Oke. Lebih dekat ke manajer sama ke production director sih. Ya kan tektokannya lo sama dia kan, sama. Kalau production director gue lebih suka belajar kayak misalkan kita banyak belajar dari production director luar negeri misalkan. Waktu dulu ngurusin Barikade, dia ngajarin banyak hal. Lu jangan kasih selah space bawahnya, lu tutup lagi pakai ini supaya kaki nggak bisa masuk. Sebenarnya minor aja. Nanti lu disu, diajarin. Kalau di Amerika, ini lu bisa disu nih kalau kaki orang kenapa-napa. Kan di sana kan apa-apa dikit, I sue you. Kalau di sini kan kita siapa yang mau ngesu gitu kan. Ya kita belajar, kita rapihin. Banyak belajar kayak gitu-gitu. Karena kan gue terjun langsung di produksinya. Jadi barang kita punya sendiri semua dulu. Barang? Iya, kita punya rigging. Kita punya audionya semua. Ya lu lihat ini, kalau ini kan gue pakai buat diri gue. Tapi kita ada satu gudang lagi untuk kita pakai. Tapi lu ada vendor lain kan, misalnya kayak speaker atau apa? Kita ada, bukan vendor lah ya, sister company gitulah. Kalau yang Green Day kemarin semua full? Semua full kita. Jadi kita nggak pusing barang, nggak rebutan. Kecuali ya barang-barang kayak perintilan yang kurang, ternyata Barikade kurang nih, kita harus sewa. Berarti gila, investasi lu hanya bukan di ini lagi ya? Iya, kita udah dari hulu, maunya gue dari hulu ke hilir. Gitu. Kita siapin juga production-nya. Itu yang bisa bikin kita survive juga sebenarnya. Dan lu sewain juga kalau luar? Enggak. Kita pakai buat kita aja. Buat kita sendiri? Ya, kita nggak kesusahan gitu. Oke, Val, mungkin terakhir nih. Tahun ini ada yang lebih besar dari Green Day yang datang? Doain aja ya, ada sih mestinya. Ada? Doain aja. Ya. Itu September atau Oktober. Untuk di Hammer Sonic atau di... Ya, Hammer Sonic semua. Iya, ini semua rangkaian Hammer Sonic pokoknya. Waduh, siapa nih kira-kira ya? Doain aja lah. Dan, tapi lu pede ya belum jualan tiket? Pede aja, gue mau jualan. Ini kan kalau di luar negeri kan biasanya kan setahun sebelum atau apa. Pede aja kita. Gila ya. Ini kita jualan tiketnya berapa sih? Akhir tahun ya? Akhir tahun juga kan? November ya? November. Ya kurang lebih. Tapi gak rugi kan Green Day kan? Ya enggak lah. Enggak lah, gila lo. Kayak rame banget.
Green Day ya lumayan tapi nggak rugi-rugi banget. Untung lah, maksudnya Ya lumayan untung tapi nggak untung sampai gila-gilaan banget gitu. Oke. Karena kan produksinya juga gede kan. Oke. Tapi kalau gede gimana kan barang semua sendiri? Kan tetap harus kita hitung. Jadi walaupun barang punya kita, kita tetap harus hitung manpowernya berapa. Manpowernya kan kita nggak punya. Oh ya. Manpower yang ngerjain yang masang kita hitung. Terus ini harus dihitung yang sewanya ke perusahaan. Kita ada satu perusahaan lagi yang sebenarnya hitung bayar sewanya. Oh, biar sehat lah ya. Ya biar sehat company-nya. Ada Karena rencana nggak bisa gaji yang jagain barang. yang sananya. Ada rencana keluar dari Ancol mungkin? Karena image lo kayak, aduh Rafael udah pasti Ancol gitu. Gue suka di Ancol. Nggak tahu kenapa. Ya make sense sih kalau dari akses dan parkir. Kalau kemarin dibilang macet itu, Iya ini sih, gue jelasin ya ya sama teman-teman ya. Macet itu tuh bukan salahnya Ancol sebenarnya. Yang Green Day ya? Iya, yang Green Day nih. Karena di depan keluar Ancol itu tolnya lagi diperbaiki tuh. Betul. Iya kan? Jadi pada semua masuk tol jadi satu arah. Nah, kita nanti main di Ancol lagi, kita udah tahu kan, oh itu jalannya diperbaiki, kita cari pintu keluar lain. Jadi kita udah bikin semua. Kita bikin sampai mitigasinya gitu semua. Ada tim yang mikirin sih. Tim gua. Berarti kalau nanti ada yang lebih besar dari Green Day, secara ini lebih mahal dong, secara artis jauh lebih besar lagi, lebih enggak juga. Tapi harga tiketnya kita paling sama aja lah, sama kayak Green Day. Oke. Harga artisnya? Lebih mahal tapi sama. Harga tiketnya sama kayak Green Day. Oke, jadi ditunggu aja ya, mungkin dalam waktu depan. Doain aja, nggak lama lagi lah, doain aja. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Mungkin nanti kayak masih bisa dikulik banyak banget nih, kayaknya bisa sampai pagi nih. Ya, teman-teman, makasih banyak yang udah nonton Sinduscoop episode Rafael. Sukses terus Rafael di festival dan konser-konser. Ya, terima kasih. Saya Sindu Alpito, pamit undur diri. Thank you.